Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Kita sekarang masuk pada channel Bukan Horor Biasa Hmm, dengan konten Jalangkung Minta Balas Jasa. hmm, Jalangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Wujud jalangkung adalah boneka orang-orangan yang dilengkapi alat tulis di tangan digunakan untuk memanggil arwah. hmm. Bila arwah sudah masuk ke dalam boneka, selanjutnya permainan bisa dimulai dengan tanya jawab tentang segala hal. Jawaban jalangkung diberikan melalui tulisan tangan. Nah, kisah mengenai jalangkung itu pernah dialami oleh teman Simbah waktu Hmm, dulu hmm. sekolah di SMA. SMP. Oh, di SMP. Bagaimana Mbah kelengkapan dari cerita tersebut? Penasaran cucu-cucu ini untuk mendengarkannya. Baik, ini dongeng Mbah. Jadi waktu saya sekolah menengah pertama ini kejadiannya. Jadi SMP kelas 2 itu tahun 73. Udah lama ya. Belum pada lahir anak-anak yang nonton ini. Jadi sebenarnya saya tuh nggak pernah menjalankan sendiri permainan jelangkung itu. Cuman nonton dan kemudian yang akan saya ceritakan ini, saya ini menolong teman ya dari gangguan jelangkung yang minta balas jasa. Jadi memang zaman dulu ya tahun 60-an, tahun 70-an itu kan belum ada, jangankan internet ya, televisi aja belum ada. Jadi orang itu kemana-mana bawa radio itu, nenteng radio, dengerin radio. Jadi pada waktu itu seperti itu. Jadi pada kondisi seperti itu memang ya anak-anak itu, anak SD, SMP, SMA itu memang terus akhirnya main jelangkung itu. Jadi jelangkung itu ya sebenarnya kan dia itu apa namanya, ada jin yang diundang gitu. Jadi ada mantranya itu kan selalu ya membohongi jin itu ya, membohongi jin atau hantu itu bahwa di sini ada pesta kecil dan seterusnya gitu. Saya pertama kali melihat permainan jalangkung itu nggak seperti yang tadi MC-nya bilang ya. MC-nya istri saya ini bilang bahwa jalangkung itu ada orang-orangan. Nah, pertama kali saya lihat waktu SD, melihat itu itu teman kakak saya udah ada yang SMP gitu. Itu datang ke rumah saya di pinggir jalan itu waktu saya kecil itu rumah yang cukup besar, halaman terasnya itu cukup besar sehingga terus ada tempat untuk duduk rame-rame anak-anak kecil. Saya melihat itu teman kakak saya itu main jalangkung. Yang pertama kali saya lihat itu dia hanya pakai itu apa namanya itu tutup botol gitu ya. Kalau dulu kan botol Siwur. bukan kempleng kenceleng apa. Oh. Nah itu kan tutupnya kalau zaman dulu kan yang namanya orang jualan kecap, jualan minyak goreng itu kan botolnya dari botol kaca kan ada tutupnya dari seng itu apa tuh namanya. Nah itu jadi saya lihat teman-teman kakak itu nulis ada A B C D E F G H I J K L M N sampai Z terus huruf 1 2 sampai 9 dipakai kapur itu ya di apa di lantai itu ya. Bukan di lantai sebenarnya di itu apa sih ya, di teras itu ada semacam tempat lah untuk menulis itu. Nah kemudian itu 2 orang yang megang kempiang apa tutupnya botol dari seng itu kalau sekarang mungkin masih yang dipakai bir ya masih kayak gitu. Nah, itu di tangan telunjuknya itu dimasukin gitu ya di kempiang itu dimasukkan 2 jari, 1 jari 1 orang, 1 jari 1 orang lagi. Nah kemudian diam gitu terus mereka mengucapkan mantra itu. Mantranya ya itu cuman ngundang di sini, dan itu di sini ada kecil ini. Terus tapi nggak selalu jadi saya lihat itu pertama nggak bisa misalnya kamu sih gitu terus ganti yang lain terus akhirnya itu bisa jalan ini terus yang lain teriak-teriak enggak itu bohong itu beneran ini 2 orang makanya apa namanya kalau nggak percaya ganti lagi orang memang bener ternyata itu namanya jari itu digerakkan ada yang menggerakkan gitu menggerakkan begitu udah bergerak terus langsung saya lihat itu teman kakak saya keluarga saya itu pendiam ya, jadi cuman jadi tuan rumah yang baik itu menonton aja. Yang main itu teman-teman kakak saya yang rumahnya
agak dekat-dekat dari situ ya, sampai beberapa ratus meter dari rumah. Terus itu mulailah main itu, ditanya namamu siapa gitu, mesti selalu pertanyaan namamu siapa, terus dia bilang jam dan seterusnya. Saya juga waktu saya kecil takjub juga saya itu. Pertama saya nggak percaya, tapi karena mereka tuh nggak percaya, akhirnya memang membuktikan bahwa itu benar digerakkan oleh energi apa itu. Jadi memang tidak bergerak sendiri. Terus namamu siapa, terus siapa, katakan misalkan namanya R A B U, namanya Rabu misalnya aja gitu ya. Terus ditanya lagi, kamu mati kenapa? Mesti gitu nanya-nanya gitu. Saya waktu itu juga bingung, ini apa namanya, bukan, kalau saya dari kecil udah yakin itu bukan arwah penasaran kayaknya. Ya apa namanya itu, di pelajaran anak sekolah itu saya dikasih tahu itu namanya jin gitu. Nah ini terus tanya macam-macam, terus ya itu terus mulai nanya yang ini, ngetes gitu ya. Guru saya namanya siapa gitu ya. Guru bahasa Indonesia saya namanya siapa, terus cocok gitu, yang lain nanya lagi gitu. Nah itu kadang-kadang pas ditanya guru siapa salah, wah udah bubar, langsung besoknya main lagi. Kalau dites dia nggak bisa jawab, terus bubar anak-anak itu, bodoh, terus berhenti. Nah itu suatu saat itu pernah juga saya sering yang Jai Langkung tanda kutip itu pintar juga. Ditanya macam-macam cocok terus. Guru saya siapa? Cocok. Terus habis itu ditanya bahkan guru saya tahun kemarin, cocok lagi gitu. Wah ini jangan apa namanya, jinnya pintar juga ini, ilmu pengetahuan umumnya cocok terus. Nah itu saya ngelihat gitu. Nah kalau udah mulai cocok lagi, ini yang bahayanya itu. Kalau udah mulai yang Jai Langkungnya atau jinnya itu pinter gitu, itu terus anak-anak itu saya lihat sendiri mulai nanya yang enggak gitu, nanya yang akan datang. Kalau ditanya kondisi yang sekarang atau yang lalu ya, si Jai Langkung ini bisa jawab kan, memang itu pengetahuan memang ada. Tapi anak-anak kecil dasar kadang-kadang terus nanya, nanti saya besar jadi apa gitu. Wah itu pada nanya gitu, wah seneng jadi pilot, jadi apa gitu. Nah, terus saya dipanggil, Didik kamu sini, ini yang ini Didik ini kalau besar jadi apa? Saya diramal tidak lulus SD, wah kurang ajar. Saya jengkel. Semenjak itu saya itu benci saya sama Jai Langkung ini, terus terang. Gara-gara saya diramal tidak lulus SD. Padahal saya jelek-jelek ini juga juara. Jadi diramal tidak lulus SD. Semenjak itu saya itu nggak suka saya dengan permainan Jai Langkung itu. Nah itulah setelah beberapa tahun, kemudian saya ketemu lagi. Itu udah besar, udah agak relatif besar, udah SMP. Itu main lihat teman itu di rumahnya, kalau ini ya, di rumah teman saya. Itu jarak kira-kira 100-200 meter dari rumah saya, itu teman dekat ya, teman SMP. Nah itu main itu jalan, tapi lebih serius ini, nggak pakai cuman tutup botol, tapi dia pakai ya itu orang-orangan itu. Terus dia ya sama, tadi di papan ada ditulis kabur gitu, terus ya itu juga memang di undang-undang itu seringnya nggak masuk sih, seringnya nggak bisa jalan. Tapi terus suatu saat terus saya ngelihat itu teman saya dan teman-temannya. Ya bukan, kalau teman saya ini teman satu SMP, satu kelas, tapi banyak orang lain itu bukan teman sekolah itu. Nggak tahu teman mainnya teman saya. Nah itu malah kadang-kadang, nah terus kali-kali masuk gitu. Wah masuk gitu Jai Langkungnya. Terus nah ya itu ditanya-tanya macam-macam, tapi terus ditanya ya gitu, seringkali pertanyaannya tuh jawabannya salah. Nah sampai suatu saat itu, nah ini Jai Langkungnya atau jinnya itu pinter. Nah terus pinter tapi galak. Nah ini terus dia ditanya itu cocok terus gitu ya, tapi dia galak, saya diusir. Terus dia bilang, dia nulis ngorek-ngorek gitu, terus kenapa dipanggil waktu itu saya lupa namanya siapa, kan ada namanya yang ngaku gitu siapa. Apa marah? Itu yang dia ngomong itu, nulis seret si tangannya gerak ke kapur gitu, nulis ya nama saya Sigit suruh keluar. Wah, saya diusir. Saya diusir dari ruangan, kurang ajar. Kenapa, Mbak? Dia benci sama saya gitu. Waduh, saya pikir pinter juga. Ini jinnya ngerti kalau saya itu benci sama dia. Saya karena dulu pengalaman berapa tahun sebelumnya saya diramal nggak lulus SD, kan saya jadi benci ya sama Jai Langkung ini. Terus saya diusir dari kamar. Waduh, saya diusir. Git, kamu keluar, Git. Loh, gimana sih, saya kan pingin nonton. Enggak, kamu keluar. Terus habis itu masih marah, saya dari luar dengar ya, tapi saya keluar kamar tapi masih dengar itu. Terus teman satu lagi itu disuruh keluar.
Nah itu dia nggak mau, teman saya itu nyembah-nyembah, ampun Pak gitu. Saya nggak apa-apa, nggak mau keluar saya di sini. Nah itu terus akhirnya ya saya kesel lah, diusir sama Jalangkungnya, saya pulang ke rumah. Nah terus saya nggak tahu kejadiannya gimana. Terus, nah ini ceritanya suatu malam itu ya, saya udah tidur ya di di jendela rumah saya diketok-ketok. Jadi saya tidur itu di kamar di belakang gitu ya. Itu kalau teman-teman saya itu suka masuk, itu memang ada pagar rumah itu tidak dikunci, cuma ditutup aja. Nah, orang bisa masuk memang sampai ke halaman. Di samping itu ada halaman sampai ke kamar saya. Saya itu malam-malam jam 10-an jam udah tidur, diketok-ketok jendela ini. Oh, siapa? Nih saya buka. Kit. Bangun Kit. Terus, wah ini teman saya tadi ini. Ya namanya T ya. Ini teman saya ini yang main jalangkung itu ketok-ketok jendela. Ada apa? Saya tanya. Ini tolong nih ini ayo ini ke depan keluar. Terus saya tengok, oh ya teman saya bersama ada 3 orang. Jadi ada 3 orang teman saya, ada 2 lagi. Ini semua teman satu kelas di SMP. Keluar Kit. Terus saya keluar lewat pintu depan, terus di teras ngobrol. Kenapa saya dibangunin gitu? Ini Kit, saya mau nanya soal, kan besok ulangan ya. Ulangan sekarang namanya masih ada ulangan ya? Ulangan. Masih ada ya ulangannya. Nah, namanya ulangan kalau dulu tuh zaman saya sekolah itu namanya ulangan itu semacam ujian harian lah, bukan harian, dia biasanya 3 minggu 2 minggu sekali ada yang namanya ulangan ini. Kuis ya, kalau sekarang mahasiswa namanya kuis. Ini ada ulangan, bukan, dia nggak ngomong ulangan. Besok kan ulangan ilmu ukur. Ilmu ukur itu paling susah dulu itu. Jadi dulu itu belum ada matematika tahun 73 itu. Matematika itu baru mulai tahun 75. Jadi istilah matematika dulu belum ada di Indonesia waktu saya kecil itu. Dulu namanya itu kalau SD namanya berhitung. Ya, kemudian SMP ada namanya aljabar sama ilmu ukur. Ada 2. Aljabar itu saya memang senang 2 pelajaran matematika itu. Teman saya ini kita ada soal-soal ilmu ukur ini. Coba ini dijawab, tolong kamu jawab. Terus saya lihat, waduh soalnya susah. Wah ini soal yang agak lumayan susah ilmu ukur ini. Terus teman saya mikir sebentar gitu, agak lama juga itu saya lihat, wah akhirnya ketemu jawabannya gini-gini, ada 3 soal, 3 soal susah semua itu ilmu ukur. Itu kalau matematika sekarang apa namanya itu ya? Sekarang kan namanya matematika ya. Trigonometri kan kosinus, enggak yang garis-garis itulah. Nah itu dulu namanya ilmu ukur ruang yang garis-garis itu. Pitagoras segala macam SMP itu. Ini kemudian ya saya udah ngantuk ya, terus selesai lah. Dibawa itu jawaban saya, mereka pulang bertiga. Nah terus ya saya udah lupa ya, terus besoknya ulangan ilmu ukur. Terus saya waktu ngecek, wah langsung dek saya. Ini soalnya kok persis dengan yang teman saya tanya ke saya itu ya. Teman tadi malam itu datang 3 orang tuh, waduh persis banget gitu ya. Saya pikir wah ini nggak bener ini. Kayaknya teman-teman saya ini mungkin les ya, saya nggak tahu, pikiran saya kok dia bisa yang ditanya ke saya itu soal persis gitu. Jadi kemudian ya karena saya sudah mengerjakan tadi malam gitu, ya saya bisa ngerjakan dengan lancar gitu ya. Ya saya biasa, tapi memang waktu itu saya ya kalau ulangan itu memang saya biasa mendapatkan nilai 10 itu nggak aneh, cuman memang soal itu agak susah. Kalau saya malam itu saya nggak ditanya soal itu, saya mungkin juga nggak dapat 10 nilainya, nggak dapat 100, nggak benar semua. Tapi karena saya malamnya ditanya persis soal itu, ya saya jadi bisa. Nah kemudian besoknya tuh saya dipanggil sama guru ilmu ukur tadi, disuruh menghadap ke ruang guru. Nah terus saya datang gitu di ruang guru, udah siap guru-guru semua. Waduh, ada apa Pak yang? Terus saya di sidang ternyata saya ditunjukkan, ini ulanganmu. Ya Pak, kenapa Pak? Dapat 10. Terus saya, ya memangnya kenapa Pak? Kan saya sering dapat 10. Terus gurunya agak gini, saya ini ngasih soal, ini lain ya. Tiap tahun saya keluarkan soal ini tidak ada yang pernah dapat 10 ya. Saya memang nggak ragu kamu sering dapat 10, 100 ya, tapi kalau soal ini saya nggak yakin kamu bisa dapat 100 kalau kamu tidak
tahu sebelumnya tentang soal ini. Terus saya mau gimana ya, terus saya bingung, terus akhirnya diem aja, terus akhirnya gurunya ngeluarin lagi berkas. Ini ada 3 orang lagi, ya. 3 orang lagi yang sama dengan kamu dapat 10. Nah, terus ya akhirnya saya masih takut saya kan, aduh, ketahuan ini tadi malam teman saya nanya soal ini. Tapi kok saya di sidang, saya nggak ngerti, saya pikir tadinya gurunya ini yang ngasih soal ke teman saya kan gitu. Nah terus ditunjukkan soal yang teman-teman yang lain, yang satu angkatan itu ada 3 kelas itu, total ada 100 orang, guru saya bilang lagi, ini 100 orang, 4 orang ya kamu dan teman 3 lagi, itu dapat 10 ya, dulu nilainya 10 ya, kalau sekarang mungkin kalau benar semua 100, dapat 10 4 orang, yang lain itu paling bagus dapatnya 4. Saya sekali-kali memang bikin soal susah katanya. Yang lain semua paling bagus nilai 4, ada 3, 2, 1, 0. Kalian berempat dapat 10. Sekarang kamu harus jujur menjelaskan kenapa. Nah, terus ya kondisinya seperti itu, ya terpaksa kan saya akhirnya ngomong, begini Pak, jadi teman saya bertiga itu tadi malam datang ke rumah, nanya soal ini persis gitu. Terus jadi saya memang udah siap, dan teman-teman saya ini kan nanya ke saya jawabannya seperti apa, solusinya itu, terus ya kita berempat jadi udah siap untuk menghadapi soal ini. Kamu dapat dari mana? Saya nggak tahu Pak, saya cuman tahunya ya itu saya ceritakan, malam-malam saya ketok jendela kamar saya itu, yang dari luar itu, terus saya keluar rumah, saya ditanya soal itu, saya nggak tahu Pak, malah saya mungkin pikir Bapak yang ngasih gitu, marah menggudak meja, luar biasa mana saya ngasih ke murid. Yaudah kalau itu kamu keluar. Terus habis itu di sidang, teman-teman saya yang bertiga itu, saya nggak tahu sidangnya kan saya disuruh keluar. Nah pas pulang itu teman saya marah-marah, gimana sih kamu kok cerita-cerita kalau dalam malam kamu dapat soal dari kita. Lah saya ditanya gimana 100 orang yang dapat 10, 4 orang kita ini, kamu bertiga sama saya. Terus yang lain dapat paling bagus nilai 4 kan, gimana saya akhirnya cerita bahwa kita itu udah mengerjakan soal itu tadi malam, kan saya nggak tahu ceritanya gimana. Nah, memangnya dapatnya gimana? Saya tanya ke teman saya itu. Terus mereka gini, kita juga tadinya nggak ngaku, akhirnya ngaku. Dapat dari mana? Ya itu dari Jalangkung. Wah, cilaka saya bilang. Ini Jalangkung yang ngusir saya dulu ini. Dari permainan teman saya ini, ternyata itu Jalangkung itu yang ngasih soal ujian yang persis itu. Waduh, saya ada ke teman saya ada marah-marah kan nih. Kamu ini gimana sih, masa Jalangkung kok kamu minta tolong gitu, saya bilang gitu. Ini Jalangkung atau jin ini ya, kalau dia bodoh itu kamu main-main mungkin nggak apa-apa, kalau dia pinter itu bahaya, saya bilang gitu. Apalagi dia sudah minta udah ngasih balas jasa kan, yang ngasih soal ujian. Iya tapi kita dianulir akhirnya, kamu tetap nilainya 10 tapi kita bertiga dikasih nilai 2 katanya gitu. Dicoret nilainya, kita dikasih nilai jelek ya sama dengan yang lain gitu. Jadi percuma kita minta tolong ke Jalangkung ini katanya. Ya udahlah, makanya pengalaman jangan main Jalangkung lagi gitu. Ya udah gitu. Nah ini ceritanya. Ternyata mereka masih main Jalangkung itu. Nah itu kejadiannya ya gitu lagi. Itu pas malam-malam saya udah tidur, mereka main Jalangkung itu malam ya, udah jam 8 malam lah, jam 9 baru mulai itu. Nah itu jam 10 ketok-ketok lagi jendela. Wah ini lebih teriak-teriak. Ada apa lagi ini? Minta soal ujian lagi. Nanya soal lagi. Saya nggak mau lagi, saya terlibat dalam kayak gini, saya bilang. Enggak Kit, ini tolong Kit, ini kita minta tolong. Kenapa? Ini Jalangkungnya marah-marah. Kenapa marah-marah? Dia minta diantar pulang katanya. Ya antar aja pulang, saya bilang gitu. Udah, terus habis itu nggak bisa main. Pulang gimana? Dia minta diantar. Wah ini satu tempat yang jauh, Pak. Selain jauh juga harus melewati tempat sepi. Dia nunjuk ke balik bukit ya. Dari balik di rumah kami itu di kira-kira 1 kilometer 2 kilometer ada bukit. Di bukit itu dia minta diantar ke belakangnya, ada kuburan di sana. Waduh, saya bilang ya jangan mau diantar ke sana, kan dia nggak kelihatan. Buang aja, Jalangkungnya dibakar aja, saya bilang gitu. Nggak bisa, kita takut semua. Udah kita minta tolong, terus saya datang ke rumah itu malam-malam, itu udah jam 10 setengah 11. Itu Jalangkung coret-coret marah-marah. Minta diantar pulang, saya sekarang minta diantar pulang. Masa saya ngasih tahu kemarin, saya ngasih tahu soal ujian, bukannya terima kasih malah marah-marah gitu. Gitu, jadi coret-coret. Terus ya udah kita antar, tapi saya bilang bisik-bisik teman saya, udah dibuang aja di tempat sampah.
Saya bilang gitu, ya gitu. Terus kita bawa itu main apa bonekanya itu, kita rame-rame itu ada selain berempat ya bertiga tambah saya, terus ada lagi 2 orang itu berenam atau bertujuh lah. Teman saya yang bawa itu. Terus saya udah bisik-bisik. Kita melewati sebelum sampai bukit itu, kita jalan kita 100-200 meter di ujung kampung itu saya bilang buang aja situ tempat sama, ada TPS atau tempat pembuangan sementara atau sampah itu ya. Ada tempat pembuangan sampah sementara, buang aja situ. Sementara saya mau dibuang, ternyata katanya itu nggak bisa dibuang, pegang kan. Si Jalangkungnya megang tangannya tuh megang temen saya yang mau buang. Saya bilang, buang aja tuh lempar. Oh, takut. Waduh, celaka ini. Saya bilang, gimana ini? Udah kita tetap ke kebun sana jauh. Waduh, ini terus harus nyebrang sawah itu. Kita jalan ke tengah sawah gitu. Tengah sawah terus saya tetap udah dibuang aja di jalan. Kamu tuh kok takut banget gitu, saya bilang gitu. Ini kan nggak kelihatan ya sini. Tapi teman-teman saya tuh dalam keadaan takut dan ini sekali ya. Pokoknya udah pucet ada semua itu, udah takut. Saya suruh buang di tempat sampah, akhirnya nggak mau ya, katanya dipegangin. Jalan itu tuh tempat gelap ya, lewat sawah, terus akhirnya wah udah sampai 1 kilometer sampai ujung bukit. Belum sampai kuburan itu masih agak harus naik bukit. Nah pas masih menjelang di atas bukit itu, saya bilang udah sekarang dibuang. Kita kalau kamu buang turutin di kuburan, siapa jamin dia nggak ikut kamu, saya bilang gitu. 6 orang itu juga mikirnya bener juga gitu. Iya, kalau kamu sekarang melakukan perintahnya dia, buang ke kuburannya itu belum tentu itu memang dia rumahnya di situ. Buktinya dia bisa jadi jalangkung di rumahmu, caranya jauh, pasti dia ada di sekitarmu. Saya bilang, itu kamu cuma dibohongin aja, suruh buang itu, buang aja sini lah. Terus akhirnya kita buang di semak-semak itu ya, ada hutan kecil gitu, dibuang terus lari semua, teman-teman saya lari, saya ikut lari terus pulang. Nah itu kejadiannya. Jadi ya besoknya teman-teman saya itu pada cerita, ada yang malam itu ada yang mimpi buruk ya, ada yang sampai sakit gitu ya. Inilah ada pengalaman yang sangat buruk ya. Jadi peringatan buat mungkin anak-anak ya, cucu-cucu yang mungkin pernah dengar ada di internet ada orang main jalangkung itu. Jangan main jalangkung, bener jangan. Ya jadi tinggalkan bener ya. Jadi kebanyakan yang jalangkung itu sebenarnya jin yang bodoh ya. Kita manusia itu lebih pintar dibanding mereka ya. Jadi kalaupun dia bisa ngasih soal ujian itu, dia pasti minta sesuatu balasan yang berat untuk dilakukannya, dan akhirnya disakit dan lain-lain. Begitu, jadi jangan dilakukan. Dan juga kalau dia memang benar pintar kan cuma nggak ngasih tahu soalnya doang kan. Waktu yang teman saya itu kan mestinya kalau ini benar-benar pintar dia soal jawab. Dia cuma tahu soalnya, jawabnya nanya ke saya yang nggak ikut main jalangkung. Jadi sekali lagi ini pengalaman buruk yang ya saya ceritakan di sini. Maksud saya ini ya, ini kan judul channelnya bukan horor biasa gitu ya. Saya tidak ingin kita jadi takut ya. Kita ini manusia lebih kuat lah dibanding jin ya. Kalau mereka sampai terjadi bisa menguasai kita, itu sebenarnya karena kesalahan kita yang mengabdikan ya, tanda kutip mengabdikan diri ke mereka, yang kita kerjasama dan minta tolong ke mereka. Itu ceritanya. Gitu Mbak? Ya ceritanya. Aduh, ternyata jalangkung minta diantar pulang, nggak bisa pulang sendiri jalangkung. Ya udah diantar tapi terus jadi sakit, itu yang berat. Cucu suka dengan cerita Simbah? Ya kalau suka, like, comment, dan share ya, biar Simbah semangat untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang lain, bukan horor biasa di kesempatan yang berbeda. Sekian, bye-bye.